Video kali ini kita akan membahas soal klon. Jadi jangan seenaknya kita menyebut ini namanya klon A, klon B, klon C, dan klon sebagainya. Saya sudah bikin video short ya, bahwa untuk mendapatkan klon itu adalah kalau di Arabica itu dinamakan sebagai varietas. Misalnya contoh Gayo 1, Gayo 2, Gayo 3, si Garurutang dan segala macam ya. Nah, itu bisa dilakukan untuk mendapatkan klon, itu bisa dilakukan di lab. Klon itu terjadi apabila adanya perubahan genetik atau keanehan genetik sehingga lahirlah genetik baru dan DNA baru. Ya, kalau lahirnya DNA baru, ya menghasilkan tanaman baru. Dia tetap tanaman kopi, tetapi misalnya pertumbuhannya lebih bagus. Dia tahan terhadap hama seperti ini. Misalnya kayak kalau nggak salah ada yang namanya BP 30 berapa itu. Nah, itu sengaja dilakukan di lab ya. Dikawinkan silang ya, menggunakan nggak tahu, kita menggunakan mungkin kultur jaringan ya, variegata untuk menghasilkan DNA baru atau genetik baru yang tahan terhadap karat daun. Nah, tahan terhadap kekurangan air misalnya. Nah, itu bisa dilakukan oleh manusia. Nah, kalau secara alami klon itu bisa didapatkan nggak? Bisa. Tapi 1:1 juta. 1:1 juta dan membutuhkan ya puluhan bahkan ratusan tahun baru dapat ya teman-teman, kalau itu jadinya secara alami. Jadi 1:1 juta itu apabila dari 1 juta pohon yang kita tanam hanya satu yang ada yang bisa melahirkan klon baru atau jenis baru. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan paham yang saya sampaikan ya teman-teman, karena pembahasan kita agak tinggi di video ini. Nah, agak berat lah, bukan tinggi ya teman-teman. Lalu pertanyaannya, Bang, apakah kita bisa melakukan perusakan genetik atau DNA-nya dilakukan di rumah? Bisa. Ada zat-zat tertentu, contohnya seperti strepson misalnya ya. Ada beberapa zat, itu banyak ya, puluhan ya teman-teman. Dan salah satu zatnya itu tidak boleh terkena oleh tangan kita atau kulit kita ya teman-teman. Itu ya diduga bisa menyebabkan kanker, karena dia itu ya diduga ya oleh beberapa ilmuwan, dia itu mengandung karsinogenik. Nah, jadi nggak sembarangan, makanya orang di lab itu ya pakai kayak pelindung lengkap agar apa? Agar si manusianya ini aman dari efek obat-obatan yang digunakan untuk melakukan perubahan genetik. Ya, jangan sampai tanaman itu nggak berubah genetik, malah manusianya yang berubah genetiknya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut nih. Jadi itu bisa dilakukan kita di rumah ya, walaupun tanpa alat tertentu. Misalnya contoh, itu bisa banyak dilakukan oleh para pemain tanaman hias. Nah, dia dapat warna baru, warnanya aneh, corak warnanya aneh. Nah, itu namanya perusakan genetik. Tetapi ya teman-teman, ini yang paling terpenting. Tetapi ketika misalnya gini, misalnya dari 10 biji ya yang kita lakukan perubahan genetiknya, anggaplah 5 biji yang berhasil, lalu kita tanam ternyata hanya 2 batang yang unggul. Misalnya buahnya lebat, rantingnya rapat dan segala macam, hanya 2 yang unggul. Nah, ketika kita ambil dari misalnya dari batangnya ini, bijinya kita perbanyak, disemai, itu bisa jadi genetiknya akan kembali ke genetik awal. Nah, itu ada yang namanya kegagalan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada yang sifatnya permanen genetiknya, ada yang tidak permanen. Dia akan tidak permanen itu jikalau diturunkan ke beberapa generasi. Contohnya tanaman ini kita ubah genetiknya, sudah berhasil bagus nih. Nah, kita mau perbanyak lagi, pas kita semai ya, anggaplah generasi keduanya oke, pas kita mau semai ke generasi ketiganya, dia akan kembali kepada genetik yang sebelumnya, yang sebelum diubah. Atau buahnya jelek ya, tidak tahan terhadap hama dan sebagainya, seperti itu. Nah, makanya ya di luar negeri, di daerah Eropa, di daerah yang sudah maju teknologinya ya, mereka melakukan hal yang sama, merubah genetik tersebut ya, lalu memperbanyaknya melalui apa? Stek akar. Nah, jadi dipotong, diperbanyaknya nih tunas-tunas ya, dirimbunkannya tunasnya, potong, di stek. Biar apa? Biar genetik indukannya tidak berubah. Jadi bukan karena kita perbanyak dari biji ini gara-gara dia berubah, itu gara-gara penyerbukannya silang, bukan ya teman-teman. Jadi dia akan kembali ke genetik yang sebelum diubah. Nah, seperti itu, karena
Bisa jadi ketika kita melakukan perubahan genetik, dia itu hanya berlaku untuk satu batang, tidak bisa diperbanyak. Kalau mau perbanyak itu harus dilakukan stek tunas air. Kalau stek tunas air itu tidak akan merubah dari genetik indukan. Kalau dari sini itu bisa berubah. Kalau misalnya dari buah itu bisa berubah. Nah, ada yang bilang gini, di video saya yang sebelumnya saya bilang gini, itu bisa berubah apabila kita ambil dari biji. Dari biji karena perubahan itu disebabkan oleh kawin silang. Misalnya di sini ada klon A, di sini ada klon B. Berbunga nih di sini. Di situ berbunga. Lalu hinggaplah ya namanya serangga sejenis kupu-kupu ya, lebah dan segala macam, nyedot intisari di situ lalu pindah lagi ke sini. Tanpa kita kendaki sudah berlakunya penyerbukan kawin silang secara alami. Pas kita ambil bijinya ya, kita semai, dia tetap ikut dengan genetik indukan yang kita semai ini kalau genetiknya permanen. Tapi kalau misalnya diubah ya, diubah tidak secara alami, maksudnya diubah oleh manusia, maka dia tidak akan mengikut. Nah, dia tidak akan mengikut dari indukannya ini. Bisa jadi mengikut, bisa jadi tidak mengikut. Jadi itu tingkat kegagalan dari perubahan genetik. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman. Jadi nggak bisa teman-teman itu sembarangan untuk menyebut, wah ada ini rapat ini beda dari tanaman lain. Kita sebutkan ini, klon Agus misalnya. Nggak bisa. Ya, jadi harus dipastikan dulu bahwa genetiknya memang lain dari yang lainnya. Nah, itu ya teman-teman. Kayak misalnya ya, Gayo 1 misalnya kopi Ateng Super nggak sama seperti si Garu Rutang misalnya. Ya seperti itulah. Jadi memang berbeda dari segi bentuk, postur, buah, biji, daun, ketahanan itu beda-beda. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini. Jadi biar kita itu tahu asal-usul kata klon. Klon itu jenis contoh kalau di Brazil makanya ada yang namanya Conilon. Klon unggulan di Brazil kan Conilon. Ada nama Victoria 12 apa itu, lupa saya. Nah, itu mereka perbanyaknya dari tunas air dipotong lalu diperbanyak pakai stek. Nah, dicampurkan zat-zat tertentu untuk merangsang pertumbuhan akarnya tadi. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti intinya ya. Karena pembahasan kita cukup berat hari ini. Dan satu lagi, jangan sampai kita itu termakan dengan godaan klon A, klon B ini bagus, klon C ya. Jadi bisa jadi ketika kita perbanyak menggunakan biji, dia akan ada keanehan daripada indukannya. Indukannya lebatnya luar biasa, ternyata nggak lebat. Nah, begitu ya teman-teman. Kalau mau genetiknya tidak berubah ya sudah kita potong, diokulasi ataupun di stek akar. Begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.